Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ari Wibowo yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbicara dalam video ini dan dapat berdiskusi bersama teman-teman semua. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias untuk mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke subtopik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Justin Fatur Rahman, saya adalah mahasiswa Universitas Pakuan kelas ekstensi semester 3 dengan NPM 021122420. Oke, dari thumbnail yang ada di belakang saya sudah tergambar dengan jelas ya apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu cuaca yang tidak menentu. Nah, teman-teman, izinkan saya bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak akhir-akhir ini kita merasa kok cuaca yang kita rasakan tidak menentu ya? Kadang panas, kadang hujan ekstrim, dan semuanya tidak teratur. Itu benar-benar mengganggu aktivitas kita sehari-hari banget gak sih? Dan bikin daya tahan tubuh kita itu rentan melemah, sehingga banyak virus dan penyakit itu rentan menjangkit tubuh kita. Tapi sebelum itu, yang akan kita bahas di sini adalah bukan hujannya, tapi adalah panasnya. Karena cuaca panas yang kita rasakan akhir-akhir ini lebih menonjol daripada hujan yang kita rasakan. Jadi memang cuaca ini adalah cuaca pancaroba, tetapi panas yang lebih menonjol. Karena saya pernah merasa bahwa ketika turun hujan pun panasnya masih ada ya, dan tidak hilang. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman tahu gak sih panas yang kita rasakan itu sebenarnya faktor dan penyebabnya itu apa sih? Yang dimana kenaikan suhu matahari di permukaan bumi ini menaik begitu drastis. Dikutip dari laman CNBC bahwa BMKG mengeluarkan statement tentang cuaca akhir-akhir ini, yang dimana ternyata cuaca panas yang dihasilkan itu bukan hanya dari efek gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau gas metana atau bahkan hal-hal yang lain. Tetapi ini juga adalah faktor astronomi, yaitu kurangnya pertumbuhan awan di langit Jawa dan di langit Nusantara, sehingga sinar matahari tidak memiliki filter dan langsung menyinari intens ke permukaan bumi. Nah, ini semua tidak hanya difaktorkan oleh kurangnya pertumbuhan awan di langit Jawa dan di Nusa Tenggara, tetapi juga pergerakan matahari yang lebih cenderung mengarah ke selatan Ekuador, sehingga matahari lebih intens menyinari daerah selatan Ekuador tersebut. Selain daripada itu, terutama di daerah Jabodetabek, BMKG mencatat bahwa suhu tertinggi terjadi di daerah Tangerang, yaitu 37,5 derajat Celcius. Nah, berpindah dari topik sebelumnya ke topik pada selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih cara kita menanggulangi cuaca ekstrim ini. Nah, yang pertama, apabila kita melihat dari segi kacamata pemerintah sudah mengupayakan hal-hal untuk menanggulangi cuaca ekstrim ini, seperti rekayasa cuaca. Ini berfungsi agar meredam suhu panas yang terjadi. Lalu selanjutnya memerintahkan perusahaan-perusahaan untuk memberlakukan kembali WFH agar mengurangi polusi yang ada, agar tidak memperparah panas yang sedang dialami ini. Lalu selain itu, pemerintah juga mengedukasi masyarakat untuk dapat menjaga kesehatannya, yaitu melalui meminum vitamin, lalu menjaga asupan cairan yang cukup agar tidak dehidrasi, juga menggunakan pakaian-pakaian yang menyerap keringat, lalu bersirkulasi baik begitu ya untuk tubuh. Oke teman-teman, kita sudah mencapai pada subtopik pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan, di mana saya bisa sedikit menyimpulkan dari beberapa hal yang saya jelaskan barusan, yaitu cuaca ekstrim terutama panas yang sedang kita alami akhir-akhir ini tidak hanya dikarenakan oleh efek gas rumah kaca, yaitu gas metana dan karbon dioksida dan lain-lain, tapi juga faktor astronomi mengaruhi hal tersebut.
seperti kurangnya pertumbuhan di langit Jawa dan Nusa Tenggara, dan juga pergerakan matahari lebih cenderung intens mengarah ekuador selatan, di mana pada ekuador selatan itu meliputi Pulau Jawa dan Nusa Tenggara salah satunya. Nah, dari penanggulangan juga sudah jelas diberikan oleh pemerintah dan juga diberikan edukasi oleh pemerintah, yang berharap kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dari edukasi-edukasi tersebut dan penanggulangan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian salah-salah kata, salah-salah penyampaian